Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya Andriansa. Saya sebagai pembawa acara pengabdian masyarakat ini ingin menyapa Bapak Ibu sekalian. Baiklah, sebelumnya saya ingin memulai dengan salam PBB terlebih dahulu ini. Sebelumnya saya diberitahukan oleh Pak Esron selaku rekan kita di kampus Bina Sarana Informatika dan juga anggota dari Pemuda Batak Bersatu. Silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan mikrofon untuk yang di Zoom. Mungkin kalau Bapak Ibu anggota pengurus dan juga pimpinan Pemuda Batak Bersatu mungkin sudah tahu mengenai salamnya ya. Saya izin untuk memberitahu dulu untuk teman-teman dosen dan juga panitia. Nanti salamnya saya akan buka dengan kalimat PBB. Lalu nanti teman-teman dosen dan panitia bisa mengucapkan satu rasa, satu jiwa. Berikutnya saya akan mengucapkan NKRI, nanti teman-teman dosen dan panitia bisa mengucapkan NKRI harga mati. Oke, baik. Saya akan ucapkan salam PBB. Satu rasa. PBB. Satu rasa. Satu jiwa. NKRI. Harga mati. Baik, semoga kita sama-sama bersemangat untuk malam hari ini, meskipun ini biasanya kalau malam minggu malamnya muda-mudi dan kebetulan ini juga luar biasa perkumpulan pemuda Batak Bersatu. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyapa yang saya hormati Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MMM PD. Yang saya hormati Kepala Kampus UPSI Cengkareng, Bapak Hardian Mkom. Yang saya hormati Kepala Kampus UPSI Selipi, Bapak Fajar Akbar Mkom. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen kegiatan pengabdian masyarakat. Yang saya hormati Ketua DPC Jakarta Barat, Bapak Parluhutan F. Purba. Yang saya hormati Sekretaris DPC Jakarta Barat, Bapak Walmer Sijabat. Yang saya hormati Bendahara DPC Jakarta Barat, Bapak Sahman Sitio. Yang saya hormati segenap Dewan Pembina, Dewan Penasehat, pengurus dan anggota DPC Jakarta Barat. Lalu yang saya hormati Ketua DPAC Jakarta Barat, Bapak Happy Sembiring. Yang saya hormati Sekretaris DPAC Jakarta Barat, Bapak Iwan Samosir. Yang saya hormati Bendahara DPAC Jakarta Barat, Bapak Indra Boni Naibaho. Yang saya hormati segenap Dewan Penasehat, pengurus dan anggota DPAC Jakarta Barat. Baik, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu saya membacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC yang tadi sudah saya lakukan, lalu nanti yang berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya Mars PBB, lalu akan ada sambutan dari Ketua DPC dan juga Ketua DPAC, dan juga sambutan dari Kepala Kampus UPSI mewakili Universitas BSI Bapak Ardian, dan juga nanti yang mewakili Nusa Mandiri diwakili oleh Pak Fajar Akbar. Lalu berikutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber, lalu nanti akan ada tanya jawab. Selanjutnya penyerahan souvenir dan penutup. Baik Bapak Ibu, baik yang di Zoom maupun yang berada di lokasi, kami mohon kesediaannya untuk mempersiapkan diri dan bersikap sempurna. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hanya untuk yang di Zoom supaya kondusif, mungkin mikrofonnya tetap di mute saja, jadi biar tidak terdistraksi terkait dengan videonya. Baik, sudah siap ya Bapak Ibu, baik yang ada di lokasi Dewan Pimpinan Cabang maupun Dewan Pimpinan Anak Cabang dari
Pemuda Batak Bersatu. Berikutnya menyanyikan Mars Pemuda Batak Bersatu. Satu rasa dan satu jiwa, dengan pedoman yang kuat, itulah Pancasila. Pemuda Batak bersatu, satu tekad, satu tujuan, bersatu membangun persatuan bangsa dan negara kita. Bangkitlah, majulah, junjunglah tinggi perdamaian, satukan kekuatan pemuda Batak bersatu. Satu tujuan, bersatu membangun persatuan bangsa dan negara kita. Bangkitlah, majulah, junjunglah tinggi perdamaian, satukan kekuatan pemuda Batak bersatu. Bangkitlah, majulah, tinggi perdamaian, satukan kekuatan pemuda Batak bersatu. Satukan kekuatan pemuda Batak bersatu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta kegiatan pengabdian masyarakat dan juga para panitia.
Sebelum kita memasuki acara berikutnya, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan. Yang pertama adalah dari Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu Jakarta Barat. Bagaimana Pak Esron, sudah siap? Baik, mari kita sambut sama-sama untuk mendengarkan sambutan dari Ketua DPC Jakarta Barat, yaitu Bapak Parlutan F. Purba. Pada Bapak Parlutan F. Purba, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita pada malam hari ini bisa melakukan kegiatan yang sangat baik ini, di mana dari pihak kampus atau Universitas Nusa Mandiri dan BSI bisa mengajak kami bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan sesuatu edukasi, dan mungkin ke depan akan ada hal-hal besar yang kita bisa lakukan demi bergunanya kita untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi saya mewakili Ketua DPC juga sangat berterima kasih dengan adanya kerja atau kegiatan kita yang kita lakukan, dan ke depan semoga semua lebih baik lagi dan dikoordinasikan dengan baik. Dan pihak Pemuda Batak Bersatu Jakarta Barat yang hadir pada hari ini dan mewakili rekan-rekan juang yang tidak bisa hadir pada malam ini juga mengucapkan terima kasih. Bagaimana kita merasa sangat begitu berartinya sebagai organisasi yang bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya berskala, katakanlah ini hal yang lebih besar dalam skala nasional, katakan bagaimana BSI dan Nusa Mandiri yang mungkin sudah banyak orang kenal bisa melibatkan Pemuda Batak Bersatu Jakarta Barat, dan kita akan ikutin bagaimana ke depan koordinasi kita atau kerjasama kita yang akan kita lakukan ke depan, yang mudah-mudahan petunjuk dan arahan dari pihak Nusa Mandiri dan BSI akan kita ikutin, bila mana itu juga sangat berarti dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan mewakili DPC Jakarta Barat dan Ketua kami Bapak Prengki. Terima kasih banyak dengan segala sesuatunya, dan mohon maaf dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami, tapi bukan berarti kami tidak merespon. Dalam artinya kami akan selalu mensupport. Ini kegiatan besar dan kegiatan baik, di mana kami akan menjadi mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas, ditambah dengan kerjasama yang menurut kami sangat punya prospek ke depan, prospek yang lebih cerah, yang lebih baik untuk semua dalam wawasan, pengetahuan, pendidikan, atau bisa jadi ini bisa langkah awal kita lebih baik bekerja sama atau bekerja sama dengan baik dengan sebuah kampus atau lembaga pendidikan yang bisa menguntungkan bagi masyarakat banyak di wilayah Jakarta Barat dan tentunya Indonesia. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPC Jakarta Barat, Bapak Parlutan F. Purba atas sambutannya. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua DPAC Jakarta Barat, Bapak Happy Sembiring. Bagaimana yang di DPAC, apakah sudah ready Pak Seno dan Pak Hardian? 1, 2, 3. Bisa didengar, Pak? Bisa tuh. Betul, baru. Bisa. Bagus. Baik. Bisa dengar ya? Udah matiin. Bisa dengar ya? Ya, bisa Pak, bisa. Silakan, bisa dimulai sambutan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kata sambutan, mohon izin. Jadi kami pemuda yang ada di wilayah
pimpinan anak cabang Kecamatan Cengkareng ikut mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kampus BSI Nusa Mandiri yang ada di Kecamatan Cengkareng. Kiranya ke depannya harapan kami kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk memberikan pengetahuan secara intelektual dari pihak kampus agar semua anggota pemuda Batak harapan kami pemuda Batak bersatu agar ke depan solid dengan adanya kerjasama ataupun DPC Jakarta Barat. Baik, bagaimana Pak Irwan? Apa bisa kita lanjut? Atau Pak Sena yang ada di sana? Kita lanjut ya. Baik, berikutnya sambutan dari perwakilan Universitas Bina Sarana Informatika dan juga Nusa Mandiri yang akan disampaikan oleh Pak Fajar Akbar, sekaligus mewakili kedua institusi. Kami persilakan kepada Bapak Fajar MKOM. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terdengar suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya di sini perkenalkan, nama saya Fajar Akbar, mewakili dari institusi kami dari Universitas Bina Sarana Informatika dan Universitas Nusa Mandiri, ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan PBB ya, Dewan Pemuda Batak Bersatu, yang mana sudah bersedia menjadi mitra untuk para dosen kami melakukan tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah bentuknya pengabdian masyarakat, di mana nanti mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dosen-dosen kami bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dari organisasi pemuda Batak Bersatu. Nah, di mana yang saya harapkan juga selain pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan apa yang menjadi semangat kita malam ini semua, apa yang menjadi tujuan kita atau niat baik kita, mudah-mudahan dapat keberkahan, dapat limpahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena walaupun memang terkendala sedikit, ya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa nikmat kita, tidak mengurangi rasa kebersamaan kita. Ya, mudah-mudahan bentuk kerjasama kita baik dari PBB, Pemuda Batak Bersatu, dan juga Universitas Nusa Mandiri dan Universitas Bina Sarana Informatika bisa terus berlanjut, tidak hanya di sini saja. Jadi kalau memang dari PBB sendiri, dari Pemuda Batak Bersatu, jika ada menginginkan bentuk pelatihan atau bentuk penyuluhan dalam program yang lain, silakan saja. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika dan Universitas Nusa Mandiri menerima secara sangat terbuka bila Bapak Ibu memang menginginkan pelatihan atau penyuluhan dalam bentuk yang lain. Ya, itu yang saya sampaikan pertama. Kemudian yang kedua,
Saya ingin memohon maaf apabila memang dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini memang masih ada kendala, masih ada kekurangan dari kami. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kami terus bisa memperbaiki diri dan menjadi penyelenggara kegiatan pengabdian masyarakat ini yang lebih baik lagi. Ya, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan mewakili teman-teman dosen, Bapak Ibu dari Universitas Pusat Sarana Informatika dan Universitas Desa Mandiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk organisasi PBB Pemuda Batak Persatu, dan mohon maaf apabila memang dalam penyelenggaraan kegiatan ini kami masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Fajar Akbar atas sambutannya. Baiklah, kita lanjut ke acara utama kita, yaitu pemaparan materi. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya adalah pemaparan materi berkenaan dengan pembuatan laporan keuangan sederhana untuk UMKM. Kepada Ibu Nino, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa melakukan sharing ilmu tentang pembuatan laporan keuangan sederhana untuk UMKM. Perkenalkan, nama saya Nino Resmianti Ningtyas, dosen Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke materi yang akan saya bahas hari ini. Gambarnya cukup jelas dilihat Bapak Ibu. Oke, ada 3 poin yang nanti akan kita bahas di sini, yaitu pertama peran akuntansi dan teori pembukuan sederhana, yang kedua praktek pembukuan sederhana UMKM, dan yang ketiga penyusunan laporan keuangan. Perlu saya beri informasi terkait apa sih sebenarnya peran akuntansi dalam UMKM, ya. Jadi yang pertama, akuntansi itu merupakan alat untuk mengetahui kondisi bisnis dari UMKM, ya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki usaha, ya, bisa melihat apakah kondisi bisnisnya ini cukup baik atau tidak, gitu ya. Ini terlihat dari nanti ketika disusun laporan keuangan. Yang kedua, peran akuntansi ini nanti dapat membantu untuk menjadi alat atau salah satu syarat yang diminta dalam proses peminjaman ke bank atau investor. Dan yang ketiga, akuntansi juga dapat membantu untuk mengontrol keuangan bisnis perusahaan. Dan yang keempat, akuntansi juga dapat menentukan target yang akan dilakukan di periode yang akan datang. Jadi ketika kita sudah tahu apakah bisnis kita dalam kondisi yang baik atau tidak, apakah laba atau rugi, maka selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan bisnis kita lebih besar dan berkembang. Di sini ada teori pembukuan sederhana, ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah apa sih yang harus kita buat untuk membuat pembukuan sederhana, karena mungkin bagi beberapa orang akuntansi atau pembukuan itu sulit, ya. Tapi di sini kita coba melihat bahwa tidak sesulit yang dipikirkan, gitu. Jadi terutama untuk Bapak Ibu yang memiliki usaha tingkat UMKM, gitu ya. Maka langkah-langkah di sini cukup ada 5 langkah saja. Yang pertama, menyiapkan bukti transaksi, yang kedua mencatat transaksi, yang ketiga membuat buku-buku, yang keempat membuat penyesuaian, dan terakhir membuat laporan keuangan. Langkah yang pertama, kita harus mengenal dulu apa sih namanya bukti transaksi, ya. Bukti transaksi ini terbentuk dari transaksi bisnis, ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan transaksi bisnis dan menghasilkan sebuah bukti yang dapat diverifikasi dan valid, maka itu disebut sebagai bukti transaksi. Nah, transaksi bisnis itu sendiri merupakan kejadian ekonomi di suatu perusahaan yang secara langsung dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan ataupun operasional perusahaan.
Dan berikutnya bahwa setiap transaksi dalam UMKM itu merupakan informasi awal yang harus dicatat dan akan menghasilkan laporan keuangan. Jadi sumber dari siklus pembukuan yang akan dibuat oleh UMKM itu dimulai dari adanya bukti transaksi. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana sih kita mencatat transaksi yang ada di perusahaan. Contoh misalnya jika ada pemilik yang menanamkan modal secara tunai ke UMKM, maka kita akan membuat 3 buku, ya, 3 buku. Di sini ada buku kas umum, ya, ada buku pembantu kas harian, dan ada buku modal. Karena ketika si pemilik ini menanamkan modalnya, maka dia akan mempengaruhi modal pribadi, ya, dan akan mempengaruhi posisi kas perusahaan kalau itu berbentuk tunai. Nah, berikutnya jika misalkan pemilik memasukkan modal ke rekening bank, jadi kan biasanya pemilik itu memiliki 2 sumber pemasukan misal atau sumber dana gitu ya, yang satu dalam bentuk cash, yang satu dalam bentuk bank. Maka jika ada modal yang dimasukkan dalam rekening bank si UMKM, maka yang akan berpengaruh juga ada buku kas umum, buku pembantu bank harian, dan buku modal, ya. Nah, berikutnya contohnya misalkan jika ada perusahaan atau UMKM ini membeli peralatan, misalkan dia jasa menjahit, ya, maka dia beli peralatan dalam bentuk mesin jahit secara tunai. Maka yang akan berpengaruh adalah karena dia membayar tunai, maka ada kas yang keluar dari perusahaan. Setelah itu ada buku inventaris, yaitu yang mencatat semua aktiva atau aset yang dibeli dalam bentuk aktiva tetap. Begitupun jika perusahaan membeli peralatan, misalkan seperti mesin potong gitu ya, tapi bentuknya tidak tunai, misalkan berhutang, maka yang berpengaruh adalah buku utang dan buku inventaris, karena dia harus mencatat berapa hutang yang harus dia catat dan berapa aktiva atau inventaris yang harus dia akui. Ya, jadi ini beberapa contoh bukti transaksi atau transaksi ekonomi bisnis yang terjadi di UMKM. Ini sangat sederhana sekali Bapak, jadi ini bisa dipakai untuk perusahaan jasa, artinya yang bergerak di bidang jasa yang banyak, misalkan servis atau cuci mobil, misalkan ada bisnis cuci mobil, nah ini juga bisa dipakai, sangat sederhana sekali. Nah, berikutnya tahap yang ketiga adalah kita membuat buku-buku. Nah, istilah buku-buku ini adalah kita mengklasifikasikan ya transaksi yang tadi kita sudah detailkan itu ke dalam masing-masing masing-masing bagian. Jadi kalau kita misalkan mau catat kas masuk dan kas keluar, maka kita akan masukkan ke dalam buku kas umum dan buku pembantu kas harian. Ya, jadi di sini ada buku kas umum. Itu apa sih? Buku kas umum itu adalah buku yang tujuannya adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari kas tunai maupun dari bank. Ya, nah sedangkan buku kas umum ini dibantu oleh 2 buku kas pembantu, yaitu ada kas harian, yaitu mencatat harian berapa uang masuk dan uang keluar, dan untuk rekening banknya itu dicatat di buku pembantu bank. Ya, jadi masing-masing transaksi tadi itu harus memiliki buku-buku catatan. Ya, jangan dibayangkan bahwa kita punya Bapak Ibu punya buku setebal apa gitu ya untuk membuat buku catatan ini, tidak. Tapi Bapak Ibu cukup jika memang memungkinkan untuk membuat dengan Excel ya, Microsoft gitu, misalkan dengan komputer bisa digunakan dengan Excel. Nanti saya coba ada simulasi. Tapi jika memang memungkinkan, oh saya lebih enak pencatatannya dengan pembukuan gitu ya, ya tidak membutuhkan terlalu banyak buku-buku yang digunakan. Jadi Bapak bisa pakai buku yang buku kertas buffalo bergaris, itu bisa dibagi-bagi menjadi buku-buku, bagian buku-buku yang mencatat transaksi tersebut ya. Jadi di sini ada buku inventaris, tadi tujuannya adalah untuk mencatat aset yang masuk, aktiva yang dibeli. Ada buku biaya, yaitu mencatat beban-beban yang dikeluarkan oleh UMKM, misalkan untuk gaji karyawan, untuk bayar biaya listrik, biaya telepon, ya. Dan ada juga buku piutang, ya. Piutang ini misalkan kita sudah kasih jasa ke
ke customer, tapi kita belum menerima uangnya gitu ya, karena mungkin dia pakai tempo pembayarannya. Maka buku piutang ini seperti mengingatkan kita bahwa oh saya masih punya tagihan nih, mau nagih ke si A, si B, si C gitu. Nah, ini catatannya ada di buku piutang. Nah, berikutnya ada buku modal. Buku modal ini mencatat modal masuk dan keluar dari pemilik. Ya, jadi ini untuk memisahkan. Jadi dalam akuntansi itu ada konsep memisahkan antara pembukuan perusahaan dengan pembukuan pribadi. Jadi kalau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pribadi itu tidak boleh dicatat di buku perusahaan atau di buku UMKM-nya. Nah, setelah itu ada buku utang bank, buku utang usaha, dan buku perlengkapan. Ya, ini memiliki tujuan-tujuan berbeda gitu. Tapi apakah banyak sekali buku yang harus kita pakai? Karena UMKM ini adalah kapasitasnya industri kecil ya, menengah dan kecil, maka mungkin transaksinya tidak terlalu kompleks, sehingga buku-buku yang akan mencatat transaksi tersebut, mengklasifikasikan transaksi tersebut juga tidak terlalu banyak. Ya, oke, ini adalah step yang ketiga. Nah, step yang keempat, dalam pencatatan pembukuan atau akuntansi ini kita ada namanya penyesuaian. Jadi ada beberapa penyesuaian yang harus kita lakukan, tapi sifatnya tidak berhubungan dengan kas. Ya, jadi ini misalkan kalau di UMKM yang sering disesuaikan tuh ada dua transaksi ya Pak. Jadi ada transaksi depresiasi aktiva tetap. Depresiasi itu istilahnya adalah penyusutan. Jadi kita tahu bahwa aktiva tetap ini memiliki umur. Ya, jadi kalau Bapak punya gedung, punya kendaraan, punya aset-aset yang bergerak gitu. Nah, ini kecenderungannya nilainya turun. Nah, nilai turun ini disebabkan karena apa? Karena pemakaian yang terus-menerus sehingga dia mengalami penyusutan. Nah, dalam proses pencatatan, penyusutan itu harus diakui sebagai salah satu biaya yang sebagai pengurang dari pendapatan, karena aktiva yang kita pakai itu mengalami penurunan nilai. Sehingga biaya ini juga harus kita jadikan sebagai pengurang pendapatan atau perhitungan untuk mendapatkan laba atau rugi UMKM, ya, perusahaan atau UMKM. Nah, berikutnya biasanya selain depresiasi itu ada perlengkapan, Bapak Ibu. Perlengkapan itu bedanya dengan aktiva, itu perlengkapan sifatnya inventaris. Jadi ketika kita pakai, dia langsung habis. Contohnya misalkan di sini kalau dia cuci mobil berarti yang dia pakai adalah sabun cuci ya. Nah, sabun cuci ini kan kalau kita pakai langsung habis. Maka ini dikategorikan sebagai perlengkapan. Ya, perlengkapan atau inventaris. Berbeda dengan kendaraan misalkan yang untuk operasional perusahaan. Maka ini tidak bisa kita kategorikan sebagai perlengkapan. Kita masukkan sebagai aktiva tetap karena dia memiliki umur lebih dari 1 tahun dan nilainya besar. Kalau perlengkapan tidak terlalu besar nilainya, pasti di bawah 1 juta. Ya, jadi di sini saya juga mencatat atau membuat contoh bahwa di sini ada pembelian sabun 100 ml sebesar 100.000. Nah, di akhir bulan atau akhir periode sisa sabun itu tinggal 40 mili. Ya, jadi ada pemakaian sebesar 60 ml ya, atau kalau kita rupiahkan 60.000. Nah, ini yang harus kita sesuaikan karena ada pengurangan perlengkapan yang terpakai. Ya, jadi ini adalah step yang keempat, dan step yang kelima ini adalah tujuan akhir dari siklus pembukuan yang dibuat oleh UMKM, yaitu membuat laporan keuangan. Standarnya Bapak Ibu, laporan keuangan itu sebenarnya yang terpakai 3, tapi kalau berdasarkan SAK, standar akuntansi keuangan itu ada 6 laporan. Tapi karena UMKM ini tidak diwajibkan untuk sebenarnya melakukan pembukuan formal, maka dia biasanya yang dihasilkan itu ada 3 laporan. Ya, di sini ada laporan rugi laba, laporan raca, dan laporan perubahan modal. Ya, nah di sini kita coba simulasikan Bapak Ibu. Di sini tampil nggak Excelnya? Bisa dilihat? Bisa terlihat Bapak Ibu
Belum tampil Excelnya. Oke. Share screen ulang mungkin. Saya stop share dulu ya. Nah, ini adalah 3 step yang kelihatan ya Pak Andri. Kelihatan Bu. Oke, saya menggunakan Microsoft Excel Bapak Ibu untuk memproses laporan keuangan yang sederhana ini. Jadi ini juga bisa diterapkan di pembukuan manual, artinya Bapak misalkan bisa menggunakan buku manual, lakukan saja seperti ini. Jadi tidak membutuhkan banyak-banyak waktu dan tidak membutuhkan banyak buku yang banyak ya untuk mencatat ini. Nah, di sini ada contoh transaksi, misalkan tanggal 1 Januari 2008 tercatat ada saldo kas sebesar 10 juta ya. Nah, saldo kas ini kita harus identifikasikan dia masuk ke buku apa saja. Oh, kas ini masuk ke buku kas umum. Setelah itu ada buku pembantu kas harian dan ada buku modal karena sifatnya adalah penanaman modal oleh pemilik ya. Nah, berikutnya ada informasi terkait modal yang ada di bank sebesar 5 juta. Nah, apa saja yang berpengaruh? Yang berpengaruh adalah buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku modal. Ya. Contoh lagi, ada beberapa transaksi ini, tanggal 7 Januari, ada pembelian perlengkapan benang. Ya, karena ini jasa penjahit, maka benang ini adalah maksudnya perlengkapan karena langsung habis dipakai. Ya, tapi pembeliannya secara hutang. Nah, apa saja yang berpengaruh terhadap buku apa saja yang dicatat di dalam transaksi ini? Yang pertama ada buku hutang dan buku perlengkapan. Ya, nilainya 5 juta. Berikutnya tanggal 8 Januari si penjahitnya menerima pendapatan nih dari jasa menjahit. Nah, apa saja yang berpengaruh? Karena dia menerima pendapatan, berarti ada uang yang masuk kan? Maka dia akan mempengaruhi buku kas umum, buku pembantu kas harian, dan buku pendapatan, ya, dan seterusnya. Jadi kita cukup membuat 3 tabel ini, yaitu tabel tanggal, transaksi, dan rupiah, dan menginformasikan buku apa sih yang berpengaruh atau buku-buku apa saja yang berpengaruh untuk dicatat dalam transaksi tersebut, ya. Misalkan di situ yang perlu diingat bahwa kita membuat laporan itu ada periodenya ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak sembarangan mencatat, kita mau catat 6 bulan gitu ya, 6 bulan dalam satu file gitu. Tidak, jadi kita catat selama periodenya. Jadi misalkan mau bikin laporan keuangannya bulanan, maka kita akan catat 1 bulan. Ya, di sini dicontohkan Januari, maka ini ada transaksi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Bagaimana kalau pindah bulan lagi? Bikin sheet baru lagi. Ya, bikin sheet baru lagi di bulan Februari. Ya, setelah itu catat yang transaksi-transaksi yang ada di bulan Februari. Maret bagaimana? April, nah seterusnya itu akan mengikuti. Ya, jadi kita bikin sheet saja, sheet baru di Excel. Kalau pakai buku ya berarti pindah buku baru lagi, gitu ya. Nah, ini adalah mencatat bukti transaksi. Setelah itu, jangan lupa bahwa dalam laporan keuangan itu ada penyesuaian yang tadi kita buat ya di step 4, bahwa pada akhir bulan kita harus mengakui adanya penyusutan dari aktiva tetap dan pemakaian perlengkapan. Nah, ini jangan lupa kita buat juga, dan buku apa saja yang berpengaruh terhadap penyesuaian ini. Nah, setelah Bapak Ibu mengklasifikasikan transaksi itu masuk ke buku mana, kita coba bikin bukunya nih. Nah, ini adalah bagaimana kita membuat buku pencatatan ya terkait masing-masing masing-masing rekening atau masing-masing akun yang kita akui. Contoh misalkan buku kas umum. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa buku kas umum ini mencatat pengeluaran dan penerimaan uang. Ya, tapi yang berasal dari sumbernya dari cash maupun dari bank. Maka kita catat nih, ya, tanggal 1 ada saldo kas, ya, ada penerimaan 10 juta. Ya, tanggal 1 juga ada informasi terkait masuknya modal dari modal ke rekening bank. Maka kita catat 5 juta. Setelah itu tanggal 8, tanggal 9 ada penerimaan pendapatan secara tunai. Kita catat juga di sisi penerimaan. Bagaimana di sisi pengeluaran? Sisi pengeluaran juga sama, dia fungsinya adalah mencatat semua yang keluar dari cash maupun dari bank.
ya. Jadi untuk membeli peralatan menjahit, untuk membayar karyawan, ya, untuk membayar listrik, membayar biaya pemasangan baliho dan lain-lain. Sehingga pada akhir periode kita akan menemukan saldo akhir dari kas umum kita. Jadi gimana cara mencarinya? Yaitu kita jumlahkan sisi penerimaan dan pengeluaran, setelah itu kita selisihkan. Jadi saldonya menjadi 29 juta di akhir periode, ya. Nah, begitupun kita catat untuk buku pembantu kas harian, buku pembantu bank, buku utang usaha, buku pendapatan, buku perlengkapan, inventaris, dan buku beban, ya, serta buku modal di sini. Jadi kalau kita lihat dari skop UMKM, bukunya mungkin nggak lebih dari 10 buku yang harus kita buat, ya, karena ya itu tadi kompleksitas transaksinya tidak sebanyak perusahaan yang di atas menengah gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu membuat tabel-tabel untuk buku kas ini. Nah, terakhir dari buku kas ini, saldo-saldo yang tercatat, ini yang saya bold hitam dan berwarna biru di akhir ini, kita pindahkan ke dalam laporan keuangan. Nah, ini adalah laporan keuangan yang sudah jadi. Di sini laporan keuangan yang dibuat ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini laporan ini yang standar ya Bapak Ibu, jadi laporan yang standar dibuat. Jadi yang standar berarti dia tidak boleh posisinya berubah ya, jadi harus standar sesuai dengan pakemnya. Jadi contoh misalkan laporan laba rugi nih. Laporan laba rugi itu selalu dimulai dari pendapatan Bapak Ibu. Jadi pendapatan dulu diakui berapa total pendapatan. Misalkan di sini pendapatannya 28 juta. Setelah di pendapatan, bawahnya kita catat beban, biaya. Jadi selama satu periode itu, beban-beban apa saja yang dikeluarkan oleh UMKM itu dicatat di beban. Nah, kita totalkan nilai bebannya. Jadi untuk pendapatan 28 juta, jumlah bebannya minus 8.166.000, sehingga dihasilkan, kita selisihkan, ada laba bersih perusahaan sebesar 19.834.000. Ya, begitu adalah mencari atau membuat laporan laba rugi. Nah, berikutnya ketika laba bersih sudah ditemukan nilainya, maka selanjutnya kita akan hitung modal. Jadi pemiliknya ini sebenarnya modalnya berapa sih? Nah, modal itu dihitung dari modal awal pertama, ya, modal awal yang pertama ditanamkan ditambah dengan laba di periode tersebut. Ya, jadi dari total modal sebesar 15 juta yang ditanamkan di perusahaan, ya, itu ditambah laba di periode Januari sebesar 19 juta, maka dihasilkan modal akhir pemilik itu 34.834.000. Ya, ini adalah nilai modal akhir per 31 Januari 2018. Nah, berikutnya setelah kita sudah membuat laporan laba rugi dan modal, kita membuat laporan neraca, ya, atau laporan posisi keuangan. Ini juga standarnya pakem, tidak boleh dirubah-rubah. Artinya yang pertama ditampilkan pada laporan posisi keuangan itu adalah aset, ya, aktiva yang dimiliki oleh UMKM. Contoh misalkan aktivanya dalam bentuk kas 24 juta, bank 5 juta, perlengkapan 1 juta. Jadi total aset lancarnya adalah 30 juta. Berikutnya dilanjutkan dengan total aset tetap. Jadi cara mengurutkannya itu berdasarkan dari yang paling liquid, yang paling lancar untuk menjadi kas. Setelah itu dilanjutkan ke aset tetap dalam bentuk peralatan, ya. Maka kalau di total nilai asetnya ada 39.834.000. Nah, berikutnya setelah aset kita catat utang. Ya, berapa utang UMKM? Jadi total utang UMKM setelah dicatat di pembukuan, di buku tadi, buku pembantu dan buku umum, utangnya adalah 5 juta. Ya. Nah, berikutnya kita catat juga modal akhir dari si pemilik. Ya, setelah ditambah dengan laba atau dikurangi rugi bersih. Sehingga dihasilkan modal akhirnya 34.834.000. Nah, sehingga nilai
aset total 39 juta itu pasti sama dengan nilai hutang ditambah modal. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya adalah dari total aset 39.834.000 itu didapatkan dari dua sumber. Sumber pertama itu adalah hutang pihak 5 juta, dan sumber yang kedua adalah modal sendiri, modal si pemilik sebesar 34.834.000. Jadi mana yang baik? Apakah banyak utangnya, modalnya sedikit, atau utangnya sedikit, modalnya banyak? Nah, ini porsinya harus mengikuti dengan kita catat juga yang cash flow-nya seperti apa, cash flow si UMKM ini, arus kasnya. Dia arus kasnya lancar nggak? Kalau arus kasnya lancar berarti pasti utangnya juga nggak terlalu banyak karena disuntikan dari modal sendiri. Apalagi kalau sifatnya menengah dan kecil dan menengah ya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti yang memiliki utang besar itu tidak baik juga secara keuangan gitu. Jadi itu adalah keputusan si pemilik untuk bisa mengatur kondisi keuangannya dengan baik ya. Maka dari sini sudah selesai, kita laporannya sudah jadi ya. Jadi cukup sederhana Bapak Ibu ya. Jadi semoga sih dengan sharing ini Bapak Ibu yang memiliki usaha atau pelaku usaha bisa melakukan pembukuan sendiri ya, pembukuan sendiri terhadap usaha yang dijalankan saat ini. Jadi saya kembali ke slide lagi sedikit. Jadi dari simulasi yang tadi saya buat, itu hasilnya adalah ini ya, yang tadi kita lihat yaitu laporan laba rugi, saya itu ada laporan neraca. Yaitu mungkin itu saja dari saya sharingnya hari ini, mengingat waktu juga sudah semakin malam. Kalau mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Nino yang sudah mengabarkan materi terkait dengan laporan keuangan ya, berguna sekali untuk UMKM dan juga untuk mungkin nanti Bapak Ibu yang ada di Pemuda Batak Bersatu, kalau tidak salah dari Pak Esron sering sekali menggerakkan dan terlibat dalam pergerakan UMKM di sekitar Jabodetabek ya, mungkin nanti akan bermanfaat. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ada di DPC maupun di PAC. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung via suara ataupun bisa menuliskan via chat jika ternyata mungkin ada gangguan sinyal ataupun noise. Silakan Bapak Ibu, kami buka untuk sesi tanya jawab baik dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi terima kasih maupun Pak Andri, dan juga terima kasih buat Bu Niduk dan Pak Fajar. Sebelumnya tadi saya bincang-bincang dengan, suara saya kedengaran ya Pak Andri ya? kedengaran Pak. Oke. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Bendahara, ini adalah Bendahara bikin gambar mana yang ingin disampaikan dan sangat tertarik dengan kegiatan ini gitu ya. Yang mau disampaikan mungkin nanti akan saya serahkan ke beliau. Di sini yang mau disampaikan adalah bagaimana program ke depan. Nah, ini contohnya adalah tadi disampaikan itu masih secara umum dan mungkin kalau diperhatikan itu lebih baik gitu. Nah, itu saya serahkan ke Bapaknya untuk langsung bertanya gitu ya, Bapak Bendahara, Bapak Sarman Sitio. Waktu dan tempat saya serahkan. Silakan, Pak. Selamat malam Pak Andri dan Ya, Ibu Nunit. Saya sangat tertarik Ibu ya. Kebetulan saya bendahara di DPC ini. Saya sangat tertarik dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Cuma selama ini kan kita ada usaha juga tanpa ada pembukuan yang kayak Ibu jelaskan itu.
Jadi sekarang kalau bisa, ini kita ada permintaan sama Ibu Nonik ya, dan juga bapak-bapak dosen sekalian ya, mohon kita dibimbinglah untuk ke depan, tapi khususnya ini kita di bidang bendahara Ibu kan, di PBB ini di Jakarta Barat ini khususnya ada 9 Bu, ada 10 lah bendahara, 7 itu di PAC, 2 sekarang yang ada di ranting dan 1 di DPC. Jadi kalau di DPC ini kan termasuk saya sendiri. Jadi kami meminta, mohon sama Ibu, bisa enggak kita mengadakan khusus pertemuan langkah pertama bendahara, biar saya kumpulkan nanti bendahara, tolong Ibu bimbing kami biar kami tahu bagaimana caranya kami bikin pembukuan, apalagi nanti kita ada rencana ke depan untuk bikin UMKM ini Bu. Kira-kira begitu Bu yang bisa kita pertanyakan dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, mungkin ini bisa juga nyambung ke Pak Fajar dan Pak Hardian, karena juga kebetulan kita selalu punya agenda pengabdian ya Pak Fajar ya. Jadi nanti melihat keadaan dan kondisi, kalau tidak salah sudah mulai bisa dilakukan tatap muka dengan kondisi terbatas terkait dengan pembelajaran. Nah, nanti mungkin bagaimana Pak Fajar mungkin bisa, kalau Bu Ninuk sepertinya sih siap ya Bu ya untuk memberikan materi secara langsung ya Bu ya. Memang ini kita lagi kendala ini apa ya, kalau dilihat dari ruangan Zoom saja sudah ada 63 partisipan dan mungkin yang di PAC maupun DPC cukup banyak, jadi hampir 100 mungkin ya kalau dihitung-hitung. Tapi bagaimana Pak Fajar ataupun Pak Hardian? Pak Hardian, Pak Hardian, karena kampusnya yang bersinggungan dari Pak DPC dan DPC PPB. Kalau ya, pada dasar ada kampus BSI Cengkareng ya yang lebih dekat dengan ini ya. Silakan Pak Fajar. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya pada dasarnya tidak silakan saja. Mungkin kalau memang khusus spesial, misalnya dari PBB ini menginginkan pelatihan gitu, pelatihan untuk laporan keuangan dalam bentuk UMKM, silakan bersurat. Nanti memang biar Pak Hardian yang proses untuk pengajuan kegiatannya. Karena kalau memang kita adakan kegiatan seperti pengabdian ini kan waktunya terbatas. Tapi kalau memang seperti bentuknya pelatihan secara resmi, nanti mungkin Pak Hardian bisa membantu karena memang ada dosen, Bapak Ibu dosen yang memang expert atau biasa menangani kasus di akuntansi. Seperti itu sih Pak Andri. Nanti bisa ditambahkan sama Pak Hardian selaku tuan rumah di kampus BSI Cengkareng. Ya, silakan Pak Hardian. Masuk, Pak. Masuk suaranya? Masuk ya. Ya. Silakan, Mbak. Mungkin kalau untuk yang tadi diutarakan Pak Fajar itu bisa dilaksanakan. Tetapi kalau untuk nanti ke depannya mungkin bisa saja untuk menindaklanjuti dari pengabdian masyarakat hari ini. Gitu. Nanti akan kita adakan di semester genap. Nah, di semester genap mungkin nanti bisa kita adakan workshop khususnya untuk FPB
untuk fakultasnya Bu Ninu mengadakan workshop untuk para bendahara-bendahara yang ada di PAC atau DPC. Ini tuh yang bisa saya tambahkan terkait dengan workshop yang tadi diutarakan oleh bendahara DPC. Mungkin itu Pak Andri. Iya, baik. Tadi apa ya? Jadi memang kita juga sebenarnya ini baru perwakilan dan mungkin masih ada beberapa dosen yang terutama bisa melakukan pengabdian masyarakat. Jika memang ada, tadi Pak Fajar maupun Pak Hardian sudah mengakomodir, bisa dilaksanakan. Atau kalau memang belum, nanti bisa juga bertahap ya, mungkin nanti kayak Bapak Ibu yang ada di Pemuda Batak Bersatu, ada beberapa banyak anggota yang mungkin nanti bisa terlibat dalam pelatihan, nanti kita bisa buat di semester berikutnya juga yang langsung workshop. Kalau yang sekarang memang temanya mungkin secara umum ya, kita nggak berfokus ke satu tema. Tadi ada laporan keuangan, ada juga berkenaan dengan undang-undang ITE dalam hal berorganisasi. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan bagi Bapak Ibu yang ada di Terima kasih Pak Andri sama Ibu Nunik sama semua rekan-rekan Bapak-bapak dosen semua. Tapi kami sebagai bendahara di PBB ini yang ada di Jakarta Barat sangat berharap bahwa Bapak Ibu semua bisa membimbing kami biar kami paham untuk keuangan di UMKM ke depan, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andri. Baik, apa ada lagi yang ingin ditanyakan bagi Bapak Ibu yang ada di PAC maupun di DPC? Halo Pak Andri, suara saya kedengaran? Iya, kedengaran Pak. Ya, Pak, baik. Dari DPC satu orang lagi yang bertanya Pak ya. Iya, silakan. Ini sekretaris kita, sekretaris DPC, Pak Sejabat, ingin bertanya tentang sesuatu yang nantinya antara BSI dan juga tahun semandiri dengan organisasi kita, yaitu Pemuda Batak Bersatu. Waktu dan Pak, saya persilakan ke Bapak Sejabat. Baik, terima kasih Pak Esron Nenggolan, yang juga bagian dari kita Pemuda Batak Bersatu dan juga bagian daripada Bina Sarana Informatika atau dari kampus yang bekerja sama dengan kita malam hari ini. Mengenai tadi penyebaran Pak Akbar ya, sangat menambah wawasan saya atau pengetahuan saya mengenai dengan ya tentang ITE, mengenai kita yang habitnya bermedsos, apalagi dengan penjelasan-penjelasan tadi. Dan saya juga minta sama Pak Esron tadi untuk bahan-bahan tadi, saya mau minta untuk menjadi file kita dan bisa lebih meneruskan sosialisasinya kepada orang-orang kita. Dan jujur aja, ada pembelajaran yang sangat penting malam ini yang kita dapatkan, dan ini harus kita bagi. Kebetulan mungkin karena kami kemarin ada kegiatan hari ulang tahun Pemuda Batak Bersatu, jadi ada banyak di antara kita yang mungkin kelelahan, yang mungkin tidak bisa hadir pada malam ini. Sementara animonya, seminggu sebelum ini animo daripada rekan juang kita, wah, ternyata mungkin karena kelelahan atau ada kegiatan-kegiatan hingga mungkin saya sendiri di luar ekspektasi saya, hanya segelintir orang dari kita yang hadir pada malam ini. Tapi saya berharap juga dari pihak kampus BSI atau dari Nusa Mandiri tetap mensupport kami. Mungkin saat ini dulu yang bisa kami tawarkan. Jadi ke depan gini maksud saya Pak, mengenai hal-hal penting, apalagi dengan orang-orang yang profesional, dengan tenaga pendidik yang sangat saya kira tidak perlu diragukan, apalagi dengan penjelasan Ibu mengenai tentang UMKM tadi. Ini memang bagian-bagian fatal, bagian vital dalam organisasi.
di mana ada trust atau kepercayaan di antara kita bagaimana memanajemen keuangan dengan benar, bagaimana menciptakan laporan keuangan dengan benar. Terlepas itu juga tadi dari Pak Akbar menjelaskan bagaimana organisasi itu, ya jujur aja ini akan menambah wawasan dan terus menggali potensi rekan juang kita. Terkait ini Pak, kita juga berharap untuk ke depan apakah bisa kita akan terus tingkatkan kerjasama ini dan minta petunjuk atau arahan daripada bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, karena banyak hal yang akan kita, ya kami butuhkan bahasanya ya, kami butuhkan dengan program ketua kita. Ya, salah satunya kita akan mengadakan seperti les atau kursus bagi anak-anak tidak mampu. Dari kursus bahasa Inggris atau bidang studi lainnya yang akan kita lakukan, karena ini juga bagian dari hal esensial daripada Pemuda Batak Bersatu ketika kita mendapatkan manfaatnya atau masyarakat mendapatkan manfaat dari kita. Ini akan kita lakukan ke depan, mungkin atau bisa jadi petunjuk dari Bapak pihak dosen dari Nusa Mandiri atau Bapak BSI, apakah bisa kami minta untuk mendatangkan para pengajar. Ya, saya kira memang luar biasa ketika yang pengajar di sebuah universitas harus mendidik anak-anak yang masih SMP atau masih SD, tapi biarlah mereka mendapatkan ilmu dari orang-orang yang sangat berkompeten. Itu maksud kita, kalaupun nanti bisa terrealisasi. Kedua, kita juga berharap Pak, Bapak Ibu, ketika melalui PBB, anak-anak anggota atau keluarga besar kita, orang Batak yang ada di Jakarta Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya, bisa terinisiasi atau bisa kita kuliah atau kita mendapatkan ilmu pendidikan melalui kampus BSI atau Nusa Mandiri. Nah, ini juga menjadi program kita ketika kita sudah mulai mendalami atau pengenalan kita terhadap BSI dan Nusa Mandiri. Ya mungkin itu aja, mungkin ya sebagai sekretaris juga saya harus berpikir bagaimana menguntungkan. Artinya begini, saya juga harus berpikir bagaimana Pemuda Batak Bersatu di BC Jakarta Barat mendapatkan hal yang besar dari kerjasama kita, dari sifatnya hal yang keterkaitan antara Pemuda Batak Bersatu DBC Jakarta Barat dengan Universitas Nusa Mandiri atau Bina Sarana Informatika. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan atau ajukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya bisalah menerima atau ya apa yang saya sampaikan bisa kita realisasikan nanti ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih pada Pak Jabat, Pak. Oh iya. Ya, terima kasih kepada Pak Walmar Sijabat berkenaan dengan yang tadi disampaikan. Ya memang mungkin saya sambil mewakili Pak Fajar dan juga Pak Hardian, ya memang pengabdian ini kita sering adakan Pak tiap semesternya, dan memang waktunya agak terbatas juga karena memang dosen-dosen yang lainnya pun kalau di hari-hari biasa banyak yang mengajar, makanya memang kita juga meminta waktunya di Sabtu Minggu karena memang itu yang free untuk kegiatan pengabdian, karena selebihnya Senin sampai Jumat memang kita melakukan pengajaran di kampus. Nah mungkin nanti kalaupun kita ingin mengadakan lagi bisa disampaikan, kebetulan mungkin nanti kita punya salah satu hubungan yang cukup dekat nih dengan adanya Pak Esron. Ini nanti bisa menyampaikan ke Pak Esron juga terkait dengan kegiatan yang ingin dilakukan gitu ya. Karena kan tentunya kita kan berkesinambungan, setiap semesternya akan ada, ataupun yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bendahara juga berkenaan dengan pelatihan juga, itu juga bisa memungkinkan ya kita lakukan. Memang amannya memang sebenarnya adalah offline, tatap muka langsung gitu ya. Memang hanya untuk sementara ini kita juga kalau dari pihak kampus mungkin hanya beberapa orang yang bisa
gabung dulu segala macam, karena juga kita mengikuti harus mengikuti sebenarnya anjuran dari pemerintah, karena jaga-jaga untuk kampus akan tatap muka perkuliahan seperti yang anak-anak sekolah sudah lakukan. Jadi jangan sampai nanti malah kasusnya naik lagi dan sebagainya. Nah, mungkin nanti kalau sudah kondusif, Pak Sejabat bisa menyampaikan langsung ke Pak Esron gitu ya, terkait dengan yang tadi disampaikan, apakah pelatihan bahasa Inggris. Kebetulan juga kita ada fakultas ilmu komunikasi, di mana ada juga bahasa Inggris, dan juga ada dosen-dosen kita pun juga ada yang mengajar di bahasa Inggris, terutama meskipun home base-nya dari Fakultas Teknologi maupun Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Nah, berikutnya tadi ada yang ingin ditanyakan dari PAC, silakan Pak Seno. Ayo silakan. Atau memberikan pendapat. Silakan Pak. Iwan. Bagaimana cara membuka kata anggota sebagai kami sebagai tidak ada pendapat. Bagaimana nama-nama anggota ya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Saya dari Cengkareng, Pak. Terima kasih dikasih kesempatan kepada Bapak pihak Bina Marga dan Bina Mandiri dan dengan Bina Nusa Mandiri dengan kampus BSI. Terima kasih Pak atas kerjasamanya yang dibangun pada Pemuda Batak Bersatu. Salah satu yang ingin saya pertanyakan, bagaimana cara-cara untuk membangun pekerjaan ke sekretariatan Pak, untuk kelancarannya organisasi ke depannya. Maaf Pak, bisa diulang lagi Pak, tadi agak hilang suaranya. Saya ingin bertanya, bagaimana untuk pekerjaan-pekerjaan kesekretariatan di lingkungan kami agar kedepannya agar lancar gitu Pak organisasi. Oke, baik, mungkin ini nyambung juga ke Pak Fajar ya, terkait dengan keorganisasian. Andri, maaf Andri, saya mungkin kemarin. Mungkin maksudnya Pak Sekretaris PAC, bagaimana acara ini juga nanti dibuatkan konsep membuat surat menyurat gitu mungkin Pak ya? Betul Pak ya? Ya, betul, betul. Nanti kita buatkan acara lagi khusus untuk surat menyurat, karena kami juga organisasi butuh surat menyurat ke pemerintahan, swasta, instansi lainnya gitu Pak. Mungkin itu betul Pak ya? Betul. Pak Sekretaris Cengkareng, ya, Pak Iwan? Betul, betul. Ya baik, terima kasih Pak Iwan. Ya, nanti mungkin bisa disampaikan, kebetulan juga ada DPC maupun PAC dan juga mungkin Pemuda Batak Bersatu cabang lainnya, nanti kebetulan karena ada dari pihak BSI, yaitu Pak Esron yang juga terlibat di Pemuda Batak Bersatu, nanti mungkin bisa didata ya terkait dengan pelatihan yang lebih spesifik, karena kalau ini kan memang secara umum ya. Jadi nanti misalkan yang bagian sekretaris ataupun bagian bendahara ya, terkait dengan pelatihan yang mungkin lebih spesifik gitu ya. Kalau sekarang memang kalau kita lihat lebih ke garis besarnya secara umum. Jadi nanti kepada Pak Iwan yang di PAC juga bisa menyampaikan ke Pak Esron terkait dengan berapa jumlah orang yang ingin ikut pelatihan dan juga temanya biar lebih spesifik. Tentunya lebih enak memang ya seperti yang tadi Pak Iwan maupun Pak Walmer sampaikan, bahwa lebih spesifik ke kayak ke bendahara misalkan, ataupun kepada sekretaris, ataupun
UMKM dan sebagainya. Jadi lebih spesifik dalam hal pemaparan materinya. Kalau sekarang memang kita mudah-mudahan sih kalau sekarang kita anggap sebagai sebuah jalin silaturahmi dan juga kerjasama supaya nanti ke depannya antara dunia akademik dan juga dengan organisasi masyarakat Pemuda Batak Bersatu bisa terus bersinergi, tentunya ya mewujudkan kemajuan untuk Indonesia. Baik itu Pak Iwan. Ya, baik Pak. Terima kasih masukannya Pak. Baik, saya rasa mungkin cukup untuk sesi tanya jawab. Berikutnya kita akan ada sesi penyerahan souvenir, di mana akan ada pemberian souvenir yang pertama untuk mungkin karena ini dalam background BSI, mungkin kita melakukan untuk penyerahan souvenir BSI dari BSI dulu kepada perwakilan dari Pemuda Batak Bersatu. Silakan yang melakukan Pak Hardian dulu ya berarti ya. Silakan. Saya mungkin remove spotlight dulu biar lebih jelas. Ada bimbingan itu, ada yang online, ada yang offline, siapa isinya dulu nanti punya bukan 5 online semua, bukan 5, padahal itu betul ada di Jakarta itu. Maaf Andri, untuk di sini dulu ya. Iya, silakan Pak. Ya, agak kesana mejanya. Jadi biar dapat nanti penyerahan ininya. Oh, jangan ke bawah sekali. Angkat. Sini. Oke, silakan dokumentasi 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Oke, sudah Pak Andri. Sudah Pak, sudah.